wabarakatuh. Nah, baik, dalam video kali ini kami dari kelompok 3 akan mencoba untuk mempresentasikan hasil materi kami, yaitu materi tentang dana transfer dan belanja daerah. Jadi di sini saya Nasruddin Makapa selaku pemateri pertama akan mencoba untuk menjelaskan sedikit tentang definisi daripada dana transfer dan belanja daerah. Oke, langsung saja. Jadi dalam konteks ekonomi keuangan daerah, dana transfer ini mengacu pada aliran uang dari pemerintah pusat atau instansi keuangan pusat ke pemerintah daerah atau entitas keuangan daerah. Tujuan utamanya itu untuk mendukung pembangunan ekonomi, infrastruktur, dan pelayanan publik di tingkat lokal. Dana transfer ini dapat berupa hibah, bantuan atau alokasi yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dan biasanya dana ini ditujukan untuk proyek-proyek tertentu yang memiliki dampak peningkatan nasional atau regional. Proyek-proyek yang memiliki dampak terhadap peningkatan nasional dan regional tersebut adalah proyek-proyek seperti pembangunan jalan, fasilitas kesehatan, dan juga pendidikan. Selanjutnya adalah dana transfer menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 1423 Tahun 2013 Pasal 1, yang dimana dana transfer adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebut dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya. Oke, baik, selanjutnya adalah belanja daerah. Jadi di sini definisi belanja daerah itu adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini adalah pemerintah kabupaten atau kota, untuk membiayai kegiatan atau program di tingkat lokal seperti pembiayaan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, keamanan, dan lain-lainnya. Jadi tujuan daripada melaksanakan program-program tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di tingkat lokal. Sedangkan dana untuk belanja daerah sendiri itu didapatkan dari pendapatan daerah seperti pajak, retribusi, dan juga dana transfer dari pemerintah pusat. Lalu belanja daerah sendiri diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Iya, baik, saya akan melanjutkan materi tentang jenis dan tujuan dana transfer belanja daerah. Di sini jenis dana transfer dan belanja daerah terbagi menjadi dua, yaitu dana alokasi khusus atau DAK dan dana alokasi umum. Dan juga ada beberapa belanja daerah, itu belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja jasa, belanja pegawai, dan belanja operasional. Tujuan dana transfer dan belanja daerah yang pertama itu tujuan dana transfer mendukung pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas hidup, peningkatan akses ke layanan publik. Dan yang kedua itu tujuan belanja daerah, melaksanakan urusan pemerintah daerah, meningkatkan kualitas layanan publik dan pembangunan ekonomi daerah. Peran dan transfer dana belanja daerah dalam pemerintah daerah. Peran dana dan belanja daerah dalam pemerintah daerah sangatlah penting. Dana transfer memiliki peran utama memberikan dukungan keuangan kepada pemerintah daerah sehingga meningkatkan mereka untuk menyelenggarakan pemerintahan dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat di tingkat lokal. Sementara itu, belanja daerah memiliki peran dalam mengalokasikan dana yang diterima oleh pemerintah daerah untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik di tingkat lokal. Secara keseluruhan, dana transfer dan belanja daerah memiliki peran krusial dalam mendukung pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan memenuhi kebutuhan masyarakat di tingkat lokal, serta dalam memperkuat otonomi daerah dan mengurangi
Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang peran dana transfer dan belanja daerah dalam pemerintah daerah. Peran dana transfer dan belanja daerah dalam pemerintah daerah itu sangat penting. Dana transfer memiliki peran utama dari memberikan dukungan keuangan kepada pemerintah daerah, sehingga memungkinkan mereka untuk menyelenggarakan pemerintah dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat di tingkat lokal. Sementara itu, belanja daerah memiliki peran dalam melokasikan dana diterima oleh pemerintah daerah untuk membiayai berbagai kegiatan seperti pembangunan dan pelayanan publik di tingkat lokal. Secara dana transfer dan belanja daerah memiliki peran krusial dalam mendukung pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan memenuhi kebutuhan masyarakat di tingkat lokal, serta dalam memperkuat ekonomi daerah dan mengurangi kesenjangan antara wilayah. Mekanisme dan transfer belanja daerah. Mekanisme dan transfer ada dua bagian. Yang pertama, dana transfer daerah atau transfer daerah TKD adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan belanja negara APBDN dan merupakan bagian dari belanja negara. Dana ini kemudian dialokasikan atau disalurkan ke daerah untuk dikelola oleh pemerintah daerah dengan tujuan mendapatkan penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi wewenang daerah. Tujuan utama dari dana transfer ini adalah untuk mengurangi kesenjangan antara pusat dan daerah serta antara daerah lainnya. Kemudian yang kedua, dana bagi hasil BDH adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan berdasarkan presentasi atas pendapatan tertentu dalam APBDN dan kinerja tertentu. PDH dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah serta kepada daerah lain non penghasilan dalam angka menanggulangi sistematis negatif atau meningkatkan pemerataan dalam sistem wilayah. Yang kedua, mekanisme belanja daerah. Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai mengurangi nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Kementerian Keuangan Kemenko mendorong pemerintah daerah agar mengoptimalisasi dana transfer dan dana desa untuk meningkatkan kualitas belanja infrastruktur daerah. Baik, saya Fadiloma Ternate. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang akan saya presentasikan di sini ialah faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dana transfer dan belanja daerah. Kita masuk kepada faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dana transfer. Efektivitas dana transfer memiliki dua faktor yang mempengaruhi, ialah faktor keuangan dan faktor non-keuangan. Faktor keuangan itu sendiri memiliki 3 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, leverage,
yang kedua pajak, dan yang ketiga probabilitas. Kita masuk kepada faktor non keuangan. Faktor non keuangan memiliki dua faktor yang mempengaruhi. Yang pertama tata kelola perusahaan yang baik, dan yang kedua tunneling insentif. Kita masuk kepada faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas belanja daerah. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas belanja daerah memiliki salah satu faktor, yaitu dana perimbangan. Dana perimbangan ini berpengaruh yang sangat positif dan signifikan terhadap efektivitas belanja daerah. Ada juga salah satu, yaitu pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah juga berpengaruh sangat signifikan terhadap efektivitas belanja daerah. Sekian dari saya, terima kasih. Upaya meningkatkan efektivitas. Untuk meningkatkan efektivitas dana belanja daerah, pemerintah perlu melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan good governance, mengoptimalkan penggunaan organ pajak, dan memprofitabilitaskan serta menghindari natulen investif. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan pendapatan asli daerah dan lain-lain. Pendapatan daerah yang sah untuk meningkatkan efektivitas belanja daerah. Jadi, di sini yang dimaksud dengan good governance adalah membantu membangun kepercayaan dengan investor, masyarakat, dan pejabat publik. Sedangkan leverage adalah dapat merujuk pada tindakan menggunakan tuas, penggunaan kredit, atau eksploitasi sesuatu untuk keuntungan. Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, kelompok 3, bagaimana membahas mengenai dana transfer belanja daerah. Di sini saya akan melanjutkan pada poin ke-8 yang bagaimana menjelaskan mengenai tantangan dalam pengelolaan dana transfer dan belanja daerah. Di sini ada dua tantangan. Yang pertama, tantangan dalam pengelolaan dana transfer. Tantangan ini juga itu ada beberapa tantangan. Ada dua tantangan, yaitu yang pertama pengendalian kas. Pengendalian kas ini bagaimana dia untuk mengoptimalkan belanja pemerintah dan meningkatkan pengelolaan anggaran yang sehat, efisien, dan efektif. Diperlukan pengendalian kas yang baik. Namun ini bisa menjadi tantangan terutama jika sistem pengendalian kas yang ada belum memadai. Dan kedua yaitu penyaluran dana dalam bentuk non tunai. Penyaluran dana dalam bentuk non tunai ini bagaimana seperti penerbitan surat berharga negara dan treasury deposit facility bisa menjadi tantangan, terutama jika infrastruktur dan sistem yang mendukung penyaluran ini belum memadai. Itu poin pertama dari tantangan dalam pengelolaan dana transfer. Dan kedua yaitu tantangan dalam pengelolaan belanja daerah. Tantangan dalam pengelolaan belanja daerah ini juga itu ada memiliki beberapa tantangan. Ada 3 tantangan. Yang pertama, ketergantungan pada IT. Banyak desa yang belum memiliki sumber daya manusia yang memadai, dan masih banyak yang bergantungan pada perangkat desa yang menguasai IT itu sendiri. Ini bisa menjadi tantangan terutama dalam pengelolaan keuangan desa yang semakin kompleks, nilai dan aset yang semakin besar. Dan kedua, pengelolaan uang secara akuntabel dan efektif. Tantangan lainnya adalah bagaimana mengelola uang yang sudah berada di daerah secara akuntabel dan efektif. Ini penting untuk memastikan bahwa
dana yang dikelola dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang mendukung pembangunan daerah. Ya, yang ketiga itu keterlambatan penuntasan APBD. Banyak daerah yang terlambat menuntaskan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD, yang bisa menghambat pelaksana bagi program dan kegiatan pembangunan daerah. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan, dan selanjutnya akan menjelaskan tentang studi kasus Provinsi Maluku Utara, data dan transfer. Yang pertama, pada tahun 19, total dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah di Maluku Utara, termasuk provinsi dan kabupaten kota, mencapai Rp 10.555, dan 285, dan 970. Yang kedua, pada tahun 2020, total dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah di Maluku Utara, termasuk provinsi dan kabupaten kota, mencapai Rp 15,4 triliun. Yang ketiga, pada tahun 2021, total dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah di Maluku Utara, termasuk provinsi dan kabupaten kota, mencapai Rp 10.555, 285, dan 970. Yang keempat, pada tahun 2020, total dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah di Maluku Utara, termasuk provinsi dan kabupaten kota, untuk mencapai Rp 2,186,402, 313, dan 700. Yang kelima, pada tahun 2023, total dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah di Maluku Utara, termasuk provinsi dan kabupaten kota, mencapai Rp 84,3 miliar.